Gerbang misterius tiba-tiba muncul, monster yang ganas keluar dari gerbang. Bunuh semua manusia. Gerbang misterius itu menghubungkan dunia manusia dengan dungeon tempat para monster tinggal. 10 tahun berlalu. Setelah kejadian tersebut manusia mendapatkan kekuatan untuk melawan para monster. Mereka yang mendapatkan kekuatan disebut Hunter. Hunter sendiri dibagi menjadi beberapa rang dari yang terlemah E, D, C, B, A, S dan ada beberapa orang yang dinyatakan secara resmi sebagai Hunter tingkat negara karena kemampuan mereka melebihi tingkat S, layaknya sebuah game. Hunter dibedakan menjadi beberapa role, tank, attacker, mage, healer. Dungeon sendiri juga dibagi menjadi beberapa kelas, layaknya Hunter dari ES, berbanding lurus dengan dungeon, monster yang menghuni dungeon juga sama levelnya dungeon yang dihuninya, dungeon E dihuni monster level E kecuali boss dungeonnya begitu seterusnya. Sung Jinwo. Dia adalah Hunter rang E yang selalu diejek oleh teman-temannya. Hunter terlemah. Rang E biasanya mereka lebih kuat dari manusia normal. Tetapi Jinwo berbeda. Dia lebih lemah dari Hunter rang E lainnya, dan lebih kuat sedikit dari manusia normal. Jinwo terpaksa menjalani hidup yang susah, menjadi Hunter untuk biaya perawatan ibunya di rumah sakit. Hunter sendiri mendapatkan uang dari menjual drop danen yakni inti monster dan batu mana. Di tempat konstruksi bangunan muncul gate rang D, Jinwo dan beberapa Hunter asosiasi berkumpul. Mereka sudah sangat akrab karena sering bertemu di raid-raid sebelumnya. Jinwo pura-pura tidak mendengar apa yang dibicarakan mereka, dia terus berjalan. Sampai Lee Junhee memanggilnya. Lee Junhee. Dia salah satu healer rang B yang ikut raid ke hari ini, ia sudah sangat akrab dengan Jinwo karena sudah terlalu sering menyembuhkan Jinwo. Pak Song Chiul, kali ini dia yang menjadi ketua raid ini karena rangnya yang tertinggi dari yang lain. Dia menyuruh semuanya untuk bersiap-siap untuk memasuki dungeon. Raid kali ini berjumlah 17 orang. Semuanya berjalan lancar saat mereka mi-raid dungeon tersebut, dan seperti biasa Jinwo sedang di-healing Junhee. Junhee bertanya kepada Jinwo, apa ada alasan bagimu untuk tidak berhenti menjadi Hunter? Jinwo dengan senyum palsunya menjawab, aku menjadi Hunter untuk bersenang-senang. Junhee pun kesal dengan jawaban Jinwo. Setelah semua monster berhasil mereka kalahkan, tim party menelusuri dungeon, sambil memunguti dungeon drop. Salah satu tim party berteriak bahwa ia menemukan sebuah pintu. Mereka mengira bahwa ini adalah pintu masuk boss dungeon. Mereka melakukan voting apakah mau masuk ruangan tersebut, atau melapor ke asosiasi. Akhirnya vote pun dilakukan dan hasilnya 8-8 sebelum Jinwo memilih. Jinwo yang memerlukan uang, memilih untuk masuk. Pak Song pun membuka pintu tersebut, mereka pun tercengang dengan isi ruangan tersebut. Ruangan tersebut lebih mirip sebuah kuil. Terlihat patung-patung raksasa di ruangan tersebut dan ada satu patung duduk di singgasana yang ukurannya lebih besar dari patung lainnya. Mereka melihat ada patung yang memegang sebuah batu ukiran. Tuan Song kebetulan bisa membacanya. Komandemen Kuil Kartenon, pertama, sembah rajamu. Kedua, puji rajamu. Ketiga, buktikan kesetiaanmu, mereka yang tidak mengikuti perintah tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Junhee bilang ke Jinwo bahwa bola mata patungnya bergerak. Jinwo yang merasakan keheningan, dingin. Suasana aneh apa ini? Pintu tiba-tiba tertutup. Seorang Hunter mencoba membuka pintu itu. Secara mengejutkan salah satu patung penjaga bergerak dan menebas kepala Hunter tersebut. Para Hunter shock melihat kejadian tersebut. Mata dari patung terbesar bersinar. Jinwo yang menyadari hal tersebut berteriak untuk menyuruh semuanya tiarap. Dengan secepat kilat laser keluar dari mata patung raja, dan membuat beberapa Hunter tewas terbakar. Tuan Song pun kehilangan tangan kirinya. Tuan Song berteriak jangan bergerak dan berdiri dari tempat kalian. Para Hunter yang ketakutan sudah berputus asa. Bahkan Lee Junhee yang rang B sangat shock atas kejadian ini. Seorang Hunter mencoba berlari dengan skillnya, tapi dengan seketika patung raja menyerangnya dengan laser dan membakarnya menyisakan kakinya saja. Para Hunter semakin panik,
Jinwo pun menyadari, patung ini menyerang dengan sebuah pola. Lalu ia berpikir aturan yang harus dilakukan di dalam kuil. Jinwo bertanya kepada Tuan Song, apa bunyi firman pertama? Sembah Sang Raja. Jinwo mencoba berdiri dan secepat mungkin, menunduk dan menyembah. Patung raja pun tidak jadi menyerang Jinwo. Para hunter yang lain lalu mengikuti perintah Jinwo untuk mengikutinya. Patung raja tersenyum dengan mengerikan, suasana mendadak semakin mencekam karena sekarang patung raja juga bisa berdiri. Jinwo, yang sudah mengetahui bahwa kuil ini ada sebuah aturan, pertama sembah raja, kedua puji raja itulah kuncinya. Salah satu hunter mencoba untuk memanjatkan pujian, tapi dia memanjatkan pujian kepada Tuhan yang berbada. Dan naas hunter tersebut diijak patung raja tersebut. Semua hunter lari ketakutan mencari tempat yang aman. Tetapi patung penjaga bergerak kembali, dengan sangat kejamnya patung penjaga menyerang para hunter yang ada di sekitarnya. Jinwo melihat patung yang memegang instrumen dan menyadari suatu hal. Apa patung menyerang dengan instrumen? Jinwo menyuruh para hunter yang masih hidup untuk berdiri di depan patung berinstrumen, dan benar, patung tersebut memainkan alat musiknya. Jinwo dan Juhe berdiri di depan patung berinstrumen, tetapi mereka bingung kenapa patung tersebut tidak memainkan alat musiknya. Jinwo berpikir, mungkin satu patung hanya bisa didekati oleh satu hunter saja. Jinwo bergegas meninggalkan Junhe di sana. Jinwo yang menghindari injakan patung raja, ia malah terlempar di dekat patung berperisai. Patung tersebut menyerang Jinwo dan mengakibatkan kaki kanannya putus. Dengan sekuat tenaga Jinwo merangkak mendekati patung yang ia tuju. Juhe yang seorang healer mencoba menyembuhkan Jinwo, tapi karena sudah lemah dan kehabisan tenaga, Juhe tidak bisa menggunakan kekuatannya. Mereka memasuki ruangan ini dengan 17 hunter, dan sekarang hanya tinggal 6 orang. Patung raja mengeluarkan altar pengorbanan dari lantai. Freeman terakhir, buktikan keyakinanmu. Para hunter berpikir harus ada yang dikorbankan di sini. Tuan Kim yang kesal, atas keputusan Tuan Song. Ia mengancam dan menyuruh Tuan Song untuk bertanggung jawab atas keputusannya. Tuan Song yang dengan perasaan bersalah, ia merasa harus bertanggung jawab atas keputusannya. Sebuah api keluar di dekat altar setelah Tuan Song berdiri di sana. Para hunter lalu mengikuti Tuan Song untuk mendekat di altar. Api yang lain pun muncul berjumlah 6 api sesuai jumlah hunter di sana. Seketika api biru mengelilingi altar dan para patung penjaga di sana bergerak mendekat. Pintu masuk yang awalnya tertutup sekarang terbuka lebar. Seorang hunter berpikir, ini adalah kesempatan untuk kabur, dan tidak diduga tidak ada patung yang menyerangnya. Hunter tersebut pun berhasil keluar. Hunter satu lagi pun juga mengikutinya dan berhasil keluar juga. Jinwo menyadari sesuatu, karena perintah yang ketiga adalah buktikan kesetiaanmu. Dan pintu terbuka lebar. Berarti pintu yang dibuka adalah untuk mengetes kesetiaan. Ia menyadari kalau itu adalah jebakan. Jinwo bilang kepada para hunter untuk tetap di dalam sampai api biru mati semua. Karena api biru ini merupakan hitungan mundur. Tuan Kim merasa bimbang, ia berterima kasih kepada Jinwo, karena berkat Jinwo ia masih hidup, tetapi di sisi lain ia tidak mau mengambil resiko jika harus mati di sini. Hunter Kim meminta maaf lalu pergi meninggalkan 3 hunter lainnya. Jinwo, Song, Juhe kini berada di situasi yang genting. Seiring waktu berjalan api biru semakin sedikit, pintu juga perlahan-lahan menutup dan dengan berbesar hati Tuan Song, menyuruh Jinwo dan Juhe untuk pergi. Tapi Saing Juhe yang telah kehabisan energi tidak dapat berdiri sedangkan Jinwo kehilangan kakinya. Jinwo menyuruh Tuan Song untuk membawa Juhe keluar. Juhe menolak keputusan tersebut dan bersikeras untuk memilih tinggal. Tuan Song pun membawa Juhe keluar setelah Juhe ditenangkan oleh Jinwo. Jinwo dihadapkan dengan para patung prajurit. Di depannya api biru semuanya menghilang. Pintu masuk juga sudah tertutup, para patung prajurit kini mulai menyerang Jinwo. Hanya dengan pedang peninggalan Tuan Kim, Jinwo mencoba bertahan semampunya. Tapi perbedaan kekuatan yang jauh, membuat Jinwo kini berada di ujung kematian. Tubuhnya kini tergeletak di atas altar, dan seorang patung prajurit kini siap menghunuskan pedangnya. Di dalam hati kecilnya Jinwo berkata, aku tidak ingin mati sekarang. Sebelum patung prajurit memberikan serangan terakhirnya, tiba-tiba altar itu bereaksi, dan sebuah layar misterius muncul, berada di hadapan Jinwo. Di sana tertulis, kamu telah menyelesaikan seluruh persyaratan, quest rahasia, keteguhan hati Silema. Anda diperbolehkan untuk menjadi seorang player.
Layar itu memberikan pilihan kepada Jinwoo untuk menerima dan menolaknya. Jinwoo mempunyai 2 detik untuk menentukan pilihan. Jika ia menolaknya, Jinwoo akan mati di sana. Ia tidak ada pilihan lain daripada harus mati sekarang. Jinwoo lalu menerimanya. Di layar sekarang tertulis, "Selamat Anda menjadi player." Seketika cahaya terang menyelimuti tubuh Jinwoo.